Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dengan beasiswa OSC, putra-putri di Indonesia bisa melanjutkan pendidikan yang tinggi agar bisa mewujudkan cita-citanya yang sudah lama diinginkan. Ya, berbicara nih soal cita-cita gadis dan juga pemirsa, kita juga sudah siapkan salah seorang prajurit dari TNI Angkatan Udara yang bernama Letu Penerbang Rizky Fauzi Wicaksono yang berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi pilot helikopter di TNI Angkatan Udara. Ya, untuk bisa mewujudkan cita-citanya, Rizky melewati beberapa proses yang tidak mudah. Semangat dan kerja kerasnya akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya yang sudah lama diimpikan. Ya, pertanyaannya adalah lalu seperti apa ya perjalanan Rizky hingga bisa menjadi pilot helikopter TNI Angkatan Udara? Langsung saja kita tanyakan kepada Letu Penerbang Rizky Fauzi Wicaksono yang sudah tergabung bersama kami lewat sambungan virtual. Selamat pagi, Rizky. Selamat pagi. Iya, terima kasih Mas Rizky sudah bergabung bersama kami. Mas Rizky saat ini katanya dengar-dengar sudah menjadi penerbang di TNI Angkatan Udara atau pilotnya. Ini ceritanya bisa menjadi penerbang, proses yang harus dilewati itu seperti apa nih Mas Rizky? Oke, alhamdulillah saya dikasih kesempatan buat gabung di sini jadi narasumber. Jadi saya mungkin akan menerangkan singkatnya ketika saya bisa bergabung di TNI Angkatan Udara. Jadi dari SMA saya memang pengen bergabung di TNI Angkatan Udara, kemudian saya mendaftarkan di Akademi Angkatan Udara. Saya masuk 2012 dan lulus 2016. Selama 4 tahun pendidikan di Akademi Angkatan Udara, dilanjutkan mengikuti seleksi sekolah penerbang TNI AU. Selama sekitar 1 minggu saya melaksanakan seleksi, kemudian setelah pengumuman, alhamdulillah saya masuk di sekolah penerbang TNI Angkatan Udara. Saya pendidikan di sekolah penerbang TNI Angkatan Udara selama 1,5 tahun, dan di situ dibagi 2 fase, yaitu latih dasar dan latih lanjut. Pada saat latih lanjut tersebut nanti akan di-split atau dibagi, bisa pertimbangannya dari psikologi dan nilai terbang. Ada yang ke fixed wing dan ada yang ke rotary wing. Kebetulan saat saya latih dasar, saya merasa nyaman terbang low level atau kita bisa ground contact. Jadi saya lebih pengen ke helikopter TNI AU, dan alhamdulillah sekarang saya berdinas di Skadron Udara 45 helikopter VIP kepresidenan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Wow, sudah bertugas langsung menjadi pilot di helikopter kepresidenan VIP ya. Nah, lalu kemudian Rizky sebetulnya tuh kenapa sih mau jadi pilot, khususnya ini di TNI AU, bukan komersil, ini justru menjadi TNI gitu? Di awal itu kan seperti layaknya anak kecil ketika mau ditanya, kamu punya cita-citanya apa? Jawabnya kan pasti kebanyakan pilot. Tapi dulu memang nggak punya bayangan untuk bergabung ke militer, karena saya nggak ada garis keturunan dari militer. Kebetulan orang tua dua-duanya dari sipil. Tapi pada saat SMA, saya bersekolah di SMA Taruna Nusantara, melihat kakak kelas saya, senior-senior saya itu pada datang ke sekolah, mereka menggunakan pakaian taruna coklat-coklat gitu. Kok melihatnya kok keren, apaan sih ini? Nah, akhirnya di situ kita cari tahu, sama sekalian tanya ke abang-abang saya yang alumni SMA TN, bagaimana sih cara bergabungnya, kenapa kok dulu pengen bergabung di situ. Nah, kebetulan di TNI Angkatan Udara itu kan ada penerbangnya, atau yang bisa kita bilang pilot. Dulu juga awal pokoknya pengen masuk ke Akademi Angkatan Udara, buat tujuannya itu jadi penerbang. Sama kan akhirnya kesampaian goalnya jadi seorang pilot, tapi pilot militer, bukan komersil. Oke, tapi ternyata memang bibitnya sudah ada sejak kecil ya keinginan itu ya. Mas Rizky, tapi selama mengarungi ruang langit, bahasanya mengarungi ruang langit. Udah. Ini sebagai pilot, pengalaman apa sih yang paling berkesan selama ini? Pengalaman paling berkesan itu, jadi seorang pilot helikopter kita bisa landing di mana saja. Kita bisa, nggak perlu runway, kita yang penting ada lapangan dan safe
dari obstacle, kita bisa landing di situ. Jadi istilahnya ada suatu kebanggaan buat saya ketika orang tua saya itu pernah saya ajak ikut di pesawat helikopter saya. Oke, jadi orang tuanya sempat ikut juga. Dibawa keliling naik dibawa helikopter kemana ya? nih? Dibawa kemana nih Mas Rizky orang tuanya? Saat itu waktu di Solo, kebetulan orang tua juga berdinas di situ, sekalian keliling-keliling pakai helikopter. Jadi kan istilahnya saya punya kebanggaan tersendiri, orang tua sudah pernah merasakan terbang helikopter dan itu baru pertama kali orang tua saya terbang helikopter. Dan saya yang benar-benar jadi orang tua saya melihat saya jadi seorang pilot di depan Pasti orang tua pasti saya. bangga ya orang tuanya disetirin helikopter bukan lagi mobil gitu. Ini helikopter loh nyetirinnya. Nah, Mas Rizky boleh dong disampaikan ke pemirsa terutama anak-anak muda ini untuk terus menggapai cita-cita setinggi apapun karena Mas Rizky juga pasti awalnya nggak nyangka bisa sampai ke sini. Jadi untuk warga negara Indonesia atau masyarakat yang ingin bergabung di TNI Angkatan Udara, mimpi itu nggak bisa kita gapai dengan mudah. Semua butuh perjuangan. Yang terpenting jangan pernah menyerah, selalu berdoa, minta doa restu pada orang tua yang paling penting. Kemudian kejarlah mimpi itu sampai benar-benar kamu nggak bisa menggapainya. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang ketika kamu udah berusaha, berdoa. Intinya jangan pernah menyerah dan selalu ingat sama yang di atas. Wah, ini sarannya dan pesannya sangat powerful sekali. Kesimpulannya adalah push your limits dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan doa ya untuk bisa menggapai cita-citanya. Terima kasih Letu Penerbang Rizky Wicaksono sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Fly higher dan semoga selalu membanggakan untuk orang tua dan juga keluarga.